innahu mulaqikum. Dia akan datang menemui kamu. Gak usah kamu lari. Sekencang apapun kamu lari dari kematian, dia akan datang dari tempat tidurmu, dia akan datang dari kendaraanmu, dia akan datang dari jantungmu, dia akan datang dari sesak napasmu, dia akan datang dari berbagai macam cara dan hal. Tidak bisa kita mulaqikum, dia akan datang menemui kamu. Jadi laki itu mulaqikum, dia akan datang menemui kamu. Gak usah lari ya. Kalau kita dikejar anjing masih bisa kita lari sekuat tenaga, kemudian anjing itu tidak bisa akan mengejar kita. Kalau kita lari dari kejaran orang, baik kita bisa berlari dengan sekuat tenaga, kita bisa terhindar dari orang tersebut. Tapi kalau kematian, sekencang apapun kita berlari, sekuat apapun benteng yang kita gunakan untuk mempertahankan diri agar mati tidak datang, mulai. Bagaimana kita meninggal ini? Kan itu yang jadi impian kita ya. Bagaimana kita meninggal dengan tersenyum? Bagaimana Allah mencabut nyawa kita sedang dalam keadaan sholat berjamaah? Kalau kita ini istiqomah sholat berjamaah dan kita senantiasa berdoa, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma ja'alna min husnil khotimah wala taj'alna min su'il khotimah. Ya Allah, jadikan kami orang yang husnul khotimah dan jangan engkau jadikan kami sebagai orang yang su'ul khotimah ya. Bagaimana cara kematian itu kita jemput dengan manis. Ustadz kita kemarin Abu Jibril meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Syekh Ali Jabir meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Kebaikan-kebaikannya dikenang oleh orang banyak. Videonya diputar kembali. Apa yang diungkapkan oleh dia menjadi sesuatu yang diikuti oleh orang-orang yang senantiasa mengikuti ceramahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah persiapan ketika tiba-tiba malakul maut mulaqikum, tiba-tiba datang untuk menemui kita. Lalu tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu Allah akan mengembalikan kita ya, mengetahui, dan Allah yang mengetahui yang gaib. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia akan menunjukkan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini. Jadi prosesnya begitu. Ketika kita sudah mati, maka Allah nanti akan menunjukkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Menurut Ibnu Katsir ya, terkadang dia memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain dia juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 112 yang artinya, oleh karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada keduanya akan terlihat jelas. Ujian kedua, kelaparan. Beruntunglah Bapak Ibu sekalian kalau tidak pernah diuji dengan kelaparan. Mudah-mudahan kalau kita tidak diuji dengan kelaparan ini menyadarkan kepada kita semua bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Kelaparan ini akan dialami oleh siapapun, minimal orang-orang yang berkecukupan kehidupannya ya. Orang-orang yang kaya, bahkan makanan sudah tidak menjadi masalah pada dirinya, minimal dia akan diuji oleh Allah SWT lewat puasa Ramadan. Itu minimal. Tapi bagi yang lain, orang-orang yang bahkan untuk hidup saja harus menyambung nyawa untuk mencari sesuap nasi, kelaparan merupakan ujian yang sangat berat ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah diuji dengan kelaparan? Minimal kita tertunda makan kita, tertunda waktu makan kita karena ada kesibukan kita sehingga kita merasa lapar. Ada kisah sebuah negara yang diilustrasikan, yang difirmankan oleh Allah. Apakah ini juga cocok dengan kita sebagai negara Indonesia? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduk yang mengingkari nikmat-nikmat Allah
Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita perlu introspeksi diri. Negara kita ini yang digelar dengan Zamrud Khatulistiwa, Gemah Ripah Luh Jinawi, ya, apa lanjutnya Pak? Toto Tentrem Kerto Raharjo. Jadi negeri kita ini adalah negeri yang subur. Sering dilakukan, ya, tongkat dilepas itu sudah menjadi tanaman, ya. Kayu ubi ya, pohon itu kayunya itu kita tancapkan, meskipun terbalik juga akan tumbuh juga, saking suburnya. Tambang, minyak, batu bara, semuanya ada di Indonesia. Fakafarat bi'an umillah. Apa yang dilakukan oleh penduduk negeri yang subur ini, yang dulunya aman, tentram, rezekinya melimpah ruah, buah-buahan, bahkan dikatakan bahwa Indonesia ini adalah sepotong surga yang jatuh ke dunia, semuanya ada, tetapi tidak dikelola dengan baik, tidak disyukuri oleh orang yang ada di dalamnya. Fakafarat bi'an umillah. Mereka kemudian ingkar terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqah Allah libasal ju', lalu Allah menimpakan ke dalamnya adalah rasa lapar. Kayaknya enggak mirip enggak dengan Indonesia ini? Bukan mirip tapi persis kayak ini. Persis gitu, Pak. Persis dengan Indonesia. Firman Allah. Meskipun firman Allah ini berlaku untuk semua negeri. Jadi kalau ada negeri yang subur, tentrem, aman, kemudian penduduknya bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Tetapi kalau negeri yang aman, tentram, subur, makmur, kemudian rakyatnya fakafarat bi'an umillah, mereka kafir, mereka ingkar dengan nikmat Allah, apa yang akan dilakukan Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah akan merasakan kepada mereka rasa ju', lapar, wal khauf, takut, bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka perbuat. Terbukti Bapak Ibu sekalian, negeri kita ini kan tidak dikelola dengan baik. Barang tambangnya dikeruk sedemikian rupa, tapi bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, tapi kepentingan beberapa gelintir orang. Hutannya yang subur bahkan disebut dengan paru-paru dunia setengah di sini, lalu kemudian sekarang menjadi gundul, maka terjadilah banjir, terjadilah erosi, gempa bumi dan lain sebagainya. Supaya Allah Allah merasakan ini kepada kita semua. Betapa sering kita mendengar ada tikus mati di lumbung padi. Negeri yang subur ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi azab bagi kita semua. Kalau para pejabat pemerintah, orang-orang yang berusaha untuk menggali kekayaan alam ini tidak menyeimbangkan pengelolaan kekayaan alam ini, maka akibatnya adalah akan berakibat buruk kepada manusia. Ini kalau kita mau introspeksi diri, ya. Mudah-mudahan omongan Oman Sunni nyampe kepada orang-orang yang mengelola negeri ini. Padahal sudah diamanahkan di dalam undang-undang. Tidak cukup dengan Al-Quran, diundang-undangkan bahkan, ya, bumi, air dan kekayaan, ya, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Tapi apa yang terjadi ketika bumi, air ini kemudian tidak dikelola dengan baik, maka Allah akan fa'adzaqahullah, Allah akan memberikan dia rasa kepada kita. Jadi kalau bumi ini bumi ini kemudian dikelola tidak dengan baik, digarap dengan brutal, tidak mempertimbangkan ekosistem, maka wajar kalau di Indonesia ini banyak orang lapar. Kita sering Pak mendengarkan ada orang yang tidak bisa makan nasi, ada orang yang tidak bisa makan. Dalam sebuah kisah ada seorang ibu-ibu naik becak di bulan puasa. Ketika ibu ini naik becak, dia lihat tukang becaknya ngerokok aja sepanjang jalan, sepanjang mengayuh becaknya. Turun dari becak itu ibu protes, "Pak, jenengan itu loh kan ngerti kalau ini bulan puasa." "Ya, saya tahu bulan puasa, Bu. Tapi jenengan kok
Kelihatannya kok nggak puasa. Iya Bu, jenengan kan sudah makan. Saya ini hari saya bisa makan dan minum. Kaget ibunya, ya. Jadi pas dia menemukan tukang becaknya merokok, itu ternyata harinya dia mendapatkan makanan dan minum, ya. Lalu yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kemiskinan. Menurut Baidawi mengutip pendapat Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan naqsum minal amwali wal ampus, kekurangan harta, minal amwal, ialah memberi sedekah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, seringkali orang-orang yang berkecukupan ketika dia akan memberikan sedekah, ketika dia akan mengeluarkan zakat, itu ada semacam godaan dalam hatinya. Apa kata setan? Ojo sedekah, miskin. Jangan keluarkan zakatmu, nanti kamu miskin, ya. As-syaitanu ya'idukumul fuqara. Sering kita nemukan ini, ya. Kita mau memasukkan uang ke dalam kotak masjid itu, kotak amal itu, mikir-mikir ini. Ini yang kita masukkan yang paling besar suaranya apa yang paling kecil ini? Kebanyakan yang paling besar suaranya ini. Centling suaranya kan begitu, ya. Suara recehannya, ya. Bukan suaranya yang tidak bersuara, malah uang yang. Jadi seringkali dalam hati kita ketika kita ingin bersedekah, kita ini perkataannya Imam Baidawi mengutip perkataannya Imam Syafi'i, bahwa seringkali yang dimaksud dengan kekurangan harta itu kita sering takut kekurangan harta ketika kita akan bersedekah. Padahal Allah sudah menjamin dalam Al-Quran tentang sedekah ini. Siapa yang bersedekah 1 dibalas dengan 10 demikian. Tapi kita masih takut. Maka kita diuji ketakutan kita itu. Apakah dunia ini ada di dalam hati kita, atau dunia ini ada di tangan kita? Kalau dunia ini di hati kita, maka kita akan menjadi orang pelit, tidak mau bersedekah. Tapi kalau dunia ada di tangan kita, maka kita dengan gampang untuk bersedekah. Tidak takut kekurangan harta. Antara kemiskinan dan kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian. Dan ternyata banyak yang tidak menyadari bahwa kekayaan itu juga ujian. Miskin kita itu kita harus bersabar. Kaya kita itu juga harus paham kalau orang lain juga dalam keadaan miskin dan kekurangan. Orang kalau miskin harus sabar, ya wajar itu Pak, wajar. Miskin gak sabar itu kebelangsat ini. Miskin gak sabar, kan orang miskin ya harus sabar. Udah miskin gak sabar ya bahaya ini, ya. Nah, ketika kekayaan itu ada di diri kita, ujiannya kan dua. Satu diuji dengan kemiskinan, satu diuji dengan kekayaan. Bisa jadi kita lolos diuji dengan kemiskinan, tapi bisa jadi kita tidak lolos diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang bisa kembali kepada Allah, dia khusyuk di masjid ketika dia miskin, sholatnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi kemudian ketika diuji oleh kekayaan, dia jauh dari Allah. Seperti yang sering ceritakan contohnya sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Ketika dia miskin dia rajin sholat jamaah, ketika kaya sudah tak terlihat batang hidungnya di masjid. Nah, bagaimana ketika kita diuji dengan kemiskinan kita itu taat kepada Allah, diuji dengan kekayaan justru kita semakin taat kepada Allah. Karena ini lebih melalaikan loh Pak. Kekayaan itu lebih melalaikan. Banyak cita-cita kita kalau kita kaya. Seringkali saya lemparkan pertanyaan ini kepada anak-anak, nak, kalau kamu dikasih uang 500.000, apa yang kamu lakukan? Ada yang bilang, Pak, saya akan beli barang-barang yang saya inginkan, saya akan beli ini, saya ini. Yang kedua, Pak, saya akan pakai barang saya, uang saya itu untuk berusaha, untuk berbisnis, mengembangkan usaha saya. Tapi ada yang jawaban yang terakhir, Pak, uang itu akan saya sedekahkan, karena saya yakin nanti akan berlipat ganda.